Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati di dalam kasih dan kebaikan Tuhan yang melimpah. Kehidupan dua orang bersaudara, yaitu Maria dan Marta, selalu menarik untuk dipelajari. Dan hari ini kita akan belajar mengenai memiliki hati Maria. Namun sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia, kami datang kepadamu dalam pujian dan pengagungan akan kebesaran-Mu, sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan menerima berkat firman-Mu. Urapilah kami dengan kekuatan yang baru dan pengharapan yang akan menimbulkan iman di dalam hati kami. Berkatilah kami untuk bisa hidup sebagai anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, Lukas 10 ayat 38-42 bercerita tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang berada dalam perjalanan dan singgah ke rumah tempat tinggal Marta dan Maria. Mari kita membaca Lukas 10 ayat 38-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Murid-murid yang ikut bersama Tuhan Yesus kemungkinan adalah 70 orang murid yang pernah diutus Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, seperti tercatat dalam ayat sebelumnya. Jadi kita bisa bayangkan betapa banyaknya jumlah orang yang singgah di rumah Marta dan Maria. Sebagai tuan rumah yang baik, tentunya Marta dan Maria harus menjamu tamu-tamunya sehingga mereka menjadi sangat sibuk. Tetapi sementara Marta sedang sibuk melayani tamu-tamu, Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, sehingga hal ini mengesalkan hati Marta. Mari kita memposisikan diri kita sebagai Marta. Melayani tamu-tamu yang datang ke rumah adalah sebuah keharusan bagi bangsa Yahudi, karena itu adalah etika sosial mereka. Bahkan orang yang tidak dikenal pun apabila datang ke rumah harus dilayani dengan baik. Tentunya tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh Marta. Bayangkan saja apabila di gereja tidak ada orang yang mau melayani, tetapi semuanya mau menjadi seperti Maria, hanya duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Pasti ibadah di gereja tidak akan berjalan dengan baik, karena tidak ada para pelayan Tuhan. Tuhan Yesus menegur Marta bukan karena Tuhan Yesus tidak setuju dengan pelayanan Marta. Akan tetapi Tuhan Yesus memberitahukan Marta melalui tegurannya bahwa apa yang dilakukan oleh Maria adalah sesuatu yang lebih baik dibandingkan pelayanan yang dilakukan oleh Marta. Bahkan Tuhan Yesus menyebutkan bahwa itu adalah bagian yang terbaik. Maria mementingkan hubungannya dengan Tuhan terlebih dulu, sementara Marta melayani
tanpa memperhatikan hubungannya dengan Tuhan. Maria dan Marta kedua-duanya adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka adalah gambaran orang percaya. Banyak orang percaya dalam semangatnya yang menggebu-gebu untuk melayani Tuhan terkadang kehilangan hal yang terbaik, yaitu hubungannya dengan Tuhan. Padahal yang paling penting yang Tuhan inginkan adalah agar kita meluangkan waktu bersamanya terlebih dulu, barulah kita melakukan hal-hal yang lain seperti pelayanan. Pelayanan bagaimanapun hebatnya tidak akan berarti apabila seseorang kehilangan hubungannya dengan Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 21-23 berkata demikian, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal engkau. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Marta tidak melakukan sesuatu yang salah. Hanya saja ia melakukan pelayanan tanpa hati yang terhubung kepada Tuhan, seperti halnya yang dilakukan oleh Maria. Dari dulu, Tuhan selalu mencari orang-orang yang memiliki hati seperti Maria, yaitu orang-orang yang selalu rindu untuk duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan sebelum terjun dalam melakukan pekerjaan apapun. Dan Tuhan memuji orang-orang yang demikian, seperti halnya Tuhan memuji Maria. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, dalam waktu saat teduh hari ini, marilah kita merenungkan apakah hari ini kita sudah duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya sebelum kita melakukan pekerjaan apapun? Apakah kita sudah meluangkan waktu untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kita? Marilah kita memiliki hati seperti hati Maria, yaitu hati yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Ya Bapa, Engkau sungguh baik dan berlimpah kasih karunia. Engkau memberikan kami anugerah dan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat firman-Mu hari ini yang berbicara tentang memiliki hati Maria. Dan biarlah kami memiliki hati yang selalu rindu untuk berada di dekat-Mu dan menjadikan Engkau sebagai yang terutama di dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi Maria-Maria yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.